We are going to continue our lesson today. Sudah selesai mengerjakan PR-nya ya, yang post test. Saya on progressing nih, karena tadi masih bingung, tapi sambil udah ngeliat-ngeliat. Berarti udah selesai ya, Mas Aswin gimana? Belum Miss, belum ini baru mau ke Miss ini. Sambil ini ya, sambil apa namanya? Dibahas Miss nanti sambil belajar ini Miss. Kemarin itu CPT-nya itu kok masih belum ada peningkatan dari sebelumnya gitu Miss. Jadi ingin lebih meningkatkan apanya Miss. Sekali lihat itu ada kesalahan, ada yang benar, ada yang salah. Terus jawabannya yang ini lebih pengen ke situ Miss. Iya. Karena memang itu pertama memang harus hafal skill ya. Maksudnya kita tahu skill yang kita bahas gitu kan. Terus yang kedua memang selain kita sudah tahu skillnya, yang kedua kita tahu cara mencari jawabannya gitu. Ya gitu. Dan memang yang ketiga, yang paling tidak kalah penting adalah kita butuh pembiasaan untuk mengerjakan jenis soal seperti ini. Itu adalah senjata yang paling ampuh. Mau listening, mau reading, caranya pasti sama gitu. Makin the more we practice gitu kan, lebih banyak kita mengerjakan soal, lebih bagus gitu jadinya gitu kan. Seperti itu sih. Dan memang ya tidak bisa ya tiba-tiba di awal gitu kan kita langsung mengetahui semuanya. Memang perlu pembiasaan gitu kan. Ada baiknya teman-teman mengerjakan lebih banyak soal karakter, terus di timerin sendiri. Coba ketika misalkan dikasih 10 menit, teman-teman tuh kira-kira bisa mengerjakan berapa soal gitu. Jadi time management itu juga mempengaruhi kayak gitu. Sedangkan di karakter ini 40 soal itu cuma 25 menit. Jadi bagi teman-teman yang pemula memang rasanya itu gak akan cukup gitu waktu segitu. Selain itu juga belum lagi teman-teman harus secara spontan itu menebak skill apakah di pertanyaan ini. Nah, itu mah nggak mudah gitu kan. Cuman yang kemarin sudah saya sempat bilang, kalau skill 1 sampai skill 6 itu untuk 15 soal pertama. Skill 7 sampai terakhir itu untuk 25 soal terakhir kayak gitu. Atau soal nomor 16 sampai 40. Nah, sekarang tergantung teman-teman. Bagaimana cara tepat mencarinya? Sudah pernah saya jelaskan juga. Nah, yang kedua, bagaimana lagi teman-teman membedakan kelas kata? Itu penting banget. Nah, kalau tadi Mas Asim bilang punyanya tepat, berarti harus tahu kelas kata. Nggak ada cara lain. Karena kayak 15 soal pertama, kita kan harus mencari subjek dan verb. Bagaimana kita tahu dia subjek atau dia verb kalau kita saja tidak bisa mengetahui itu bisa jadi subjek gitu. Maksudnya kita harus tahu kelas katanya. Nah, kalau kembali lagi di subjek berarti yang bisa menempati posisi subjek itu adalah noun, kata benda atau frasa, misalkan kayak gitu. Nah, kita harus tahu. Begitu sih. Ya memang harus pelan-pelan ya Mas ya. Kalau dan yang kedua Spontannya memang itu Miss yang agak susah Miss. Apa? Spontannya itu yang memang harus banyak dilatih sih. Memang kemarin Benar. Nah, cuman dapat dilatihnya berapa ya? Dari 40 soal itu waktu tinggal 2 menit, 1 menit itu masih sisa 17 soal, Miss. Akhirnya hajar A semua kemarin. Jadi time manajemennya yang kurang belum sesuai harapan, Miss. Jadi ya time management karena memang 40 soal 25 menit itu sangat-sangat bentar banget sih. Jadi saran saya Mas Asin misalkan targetnya kemarin berapa? 500 atau 550 ya? Harus itu berapa? Ya, kalau 550 berarti harus itu berapa? Sekitar 25 mungkin, Miss. Nah, berarti anggap aja soal 40 soal itu Mas Asin hanya ditargetkan untuk betul 25. Nah, yang 15 tuh nggak usah dipeduliin. Ya untung kalau betul, kalau enggak ya udah. Jadi sebelum anggap saja 25 menit itu untuk mengerjakan 25 soal itu. Di mana 25 soal itu Mas Asin tuh yakin
Benar. Aku benar gitu. Jadi yang sisanya itu terserah mau betul ya alhamdulillah ya kan, nggak ya nggak apa-apa gitu loh. Yang pasti kita memenuhi target. Nah mungkin bisa dilihat dari sekarang skill apa yang menurut Mas Hasim tuh kayak apa ya lebih menguasai gitu. Ada orang yang suka 15 soal pertama karena cukup mencari subjek dan verb, ya berhitung gitu, mencari yang hilang. Tapi kalau saya tipikal orang yang suka ngerjain error analisis, karena kita sudah dikasih tahu gitu, yang manakah di garis bawahi itu yang salah. Kan cuma 4 kan. Bayangin ketika saya minta teman-teman ngerjain korek-inkorek itu, kalian tuh nggak tahu loh kata mana yang salah. Harusnya exercise kita tuh lebih susah daripada error analisis. Karena kita nggak pernah tahu di mana salahnya. Tapi teman-teman menemukan salahnya di mana. Sedangkan di error analisis itu cuma sudah digarisbawahi A, B, C, D. Cuma antara 4 itu. Nah, tadi saya sempat sampaikan ke Mbak Ara juga. Saya dulu memang belum juga tiba-tiba langsung hafal kelas kata dan pinter. Tapi kayak misalkan saya rasa yang A itu jawabannya benar. Nggak ada yang salah. Jawaban B benar. Jawaban D benar. Meskipun saya tidak tahu alasan kenapa jawaban C itu salah, saya pilih C dan jawaban itu yang benar. Ya, karena bagi saya memang lebih mudah mencari jawaban yang salah dibanding cari jawaban yang benar gitu loh. Jadi saya lebih banyak poinnya itu dapat di error analisis. Karena skillnya juga lebih mudah, nggak banyak mikir kayak 15 soal pertama, dan skillnya itu kayak cuma kecil-kecil gitu, cuma memang banyak. Nah itu sih yang memang harus diwaspadai ya, banyaknya itu. Iya, Miss. Tapi membantu Miss yang bisa misahin skill 1 sampai skill 6 itu khusus poin nomor 1 sampai nomor 15 ya, sisanya yang error analisis itu. Iya, yang sisanya error analisis. Iya, itu memang harus dipisahin gitu karena cara mengerjakan error analisis dan multiple choice juga berbeda gitu. Jadi multiple choice ini sebenarnya mengambil lebih banyak waktu. Kalau orang terkecoh sama yang 15 soal pertama, dia pasti lama. Karena dia bandingin jawaban. Oh, ini pas nggak ya? Ini pas. Tapi sebenarnya malah error analisis itu menurut saya lebih mudah. Kenapa? Karena itu tadi kita udah dikasih tahu mana yang salah, 4 baris. Terus kita analisa aja menurut kita itu yang salah mana, sesuai dengan skill yang kita pelajari dari skill 7 sampai terakhir itu. Nah, jadi memang selain kita harus tahu kelas kata, yang kedua adalah kita tahu trik cepatnya. Jadi saran saya kalau memang yang multiple choice itu bukan ranah kita, dalam artian memang kita banyak salah di sana, ya usahakan error analisisnya yang bagus gitu. Nah, itu atau mau dibagi biasanya multiple choice yang awal-awal itu soal nomor 1, 2, 3 itu masih mudah karena masih subjek verb alias subjeknya 1, verbnya 1. Belum pakai conjunction kayak gitu. Nah, belum pakai conjunction. Tapi kalau sudah kayak soal 5 ke atas kadang kan pakai kata hubung dan conjunction, itu kan ribet. Jadi mungkin Mas Asin mending targetnya 5 soal pertama multiple choice benar, terus error analisisnya 20 aja. Gitu caranya. Dicoba Miss, makasih trik-triknya Miss. Iya, dulu yang listening juga sama baru kepikiran ini. Yang listening juga sama, misalkan target 550 itu betul 30 katakanlah. Anggap saja soal listeningnya itu 30. Tapi harus benar semua. Sisanya 20 itu bonus. Ya, kalau ada yang benar syukur, kalau enggak ya udah. Gitu. Yang penting kita memenuhi targetnya. Ya, itu caranya. Saya dulu juga gitu. Nah, oke. Kita lanjut Mbak Ara gimana? Kita lanjut dulu atau ada yang mau nanya lagi, ada yang mau curhat masalah middle test kemarin? Miss, soal yang kemarin bisa dibahas nggak, Miss? Oh, saya nggak tahu dia pakai soal apa yang sistemnya ya. Soalnya yang strukturnya kayak agak susah ya, gitu. Iya, beda-beda dong. Kan kita punya bank soal banyak banget. Oh, berarti bisa jadi saya sama Mas Asvin beda-beda gitu ya? Enggak, soalnya sama Mbak. Soalnya sama, cuman saya nggak ngerti yang dipakai yang mana. Tapi kalau soal saya kemarin mostly sama yang latihan. Ada deh yang sama yang mana ya? Iya, yang bukan yang reading. Apa sih?
Yang awal-awal tuh, nah itu soalnya hampir sama yang pertama-tama Miss kalau saya. Oh gitu. Saya kan yang nggak tahu ya, karena yang pegang adminnya kan bukan saya. Cuman soalnya itu soalnya yang aku tuh banyak banget. Jadi kalau saya diminta bahas yang mana, ya saya nggak ngerti karena kan yang milih kan si adminnya, maksud si bagian ininya. Terus yang kedua, karena kita ada bahasan ini juga kan, bahas yang post-test ini, jadi kita mending bahas yang materi kita aja dulu gitu. Karena kita ngejar juga, abis ini kita harus reading gitu. Minggu ini kan minggu terakhir, jadi kita harus bahas mulai ke reading. Mungkin ketika reading sudah selesai dan mungkin masih ada waktu, mungkin kita free aja ya bahas apapun. Kayak gitu. Ya saya juga harus buka lagi sih sistemnya, karena banyak banget juga soalnya. Gimana ya? Kita lanjut dulu aja ya. Oke, Miss. Iya. Selanjutnya, oke. Sekarang nomor 1. Kira-kira di situ yang hilang apa? Subjek, Miss. Subjek. Yang di situ yang ditemukan di dalam nomor 1 itu Range, adanya apa? verb. Iya, range itu adalah verb. Berarti nggak ada verb lagi ya selain itu? Yep. Berarti kalau verbnya 1, kita cukup perlu 1 subjek juga. Yang bisa jadi subjek adalah yang mana? Canaries. Ya, jawabannya adalah canaries. Jawabannya adalah A. Yang nomor 2. Carnivorous plant. Itu berarti pasti subjek. Verbnya ada nggak? Verbnya belum ada, Miss. Verbnya belum ada ya. Berarti kira-kira yang pantas jadi verb mana? Yang D. Iya, jawabannya adalah D. Jadi yang sebenarnya ini cukup menjebak juga karena jawaban A, B, C, D itu hampir semuanya bisa. Cuman karena di sini tumbuhan carnivorous itu artinya yang menjebak, bukan yang dijebak ya. Karena di situ kan ada objeknya insect ya, serangga. Berarti nggak mungkin jawaban pakai verb 3. Jadi jawaban A sama C nggak mungkin. Tinggal jawaban B sama D. Nah, kenapa kok nggak yang B? Karena secara makna, generally itu dia menjelaskan threat. Ya, jadi ya memang kalau mau di belakang mau di depan tetap jelasin verb. Cuman kalau ada pilihan belakang atau depan, pilih yang di depan. Ya, jadi pilih yang adverb-nya itu berada di depan verb. Kemarin kan masih ingat nggak kalau adverb itu kan lebih dekat sama verb. Yeah. Bisa di depan, bisa di belakang. Iya. In some cases memang baiknya itu memang di depan kata kerja. Nomor 2 jawabannya adalah D. Ya gitu. Oke, nomor 3. Kira-kira subjeknya apa? Federal type of government. Oke, federal type ya. Of government. Tapi sebenarnya kalau jadi potong of itu dia tidak menentukan kata kerja udah. Oke. A federal type aja. Terus habis itu ada verbnya nggak kira-kira? Result. Oh, result di situ pasti kata benda kan, government result. Jadi tipe federal dari hasil pemerintahan di dalam bla bla bla. Berarti kita perlu apa yang bilang? Kita sudah menemukan subjek. Iya, berarti kita perlu verb. Verbnya yang mana? Karena ada in di situ. Berarti kita selesaikan dulu. In-nya kita carikan teman. Karena in itu pasti berupa kata. Berarti carikan teman dulu, in-nya disambungin. Habis itu verbnya. Jawabannya apa? D, Miss, in the distribution of power. Ya, jawabannya in the distribution of power is vertical. Jawabannya adalah D. Jadi ingat ya, kalau ada in, on, at terus kosong, atau selain itu yang misalkan bisa with, atau for, atau of, kita lengkapi dulu dengan bentuk frasa atau kata benda. Kayak gitu. Selanjutnya, nomor 4. Ada subjeknya?
February normally. Februari aja ya, Februari. Terus verbnya apa? Verbnya itu has. Ya, verbnya adalah has. Has yang pertama, terus ada konjungsinya. But. Terus habis itu ada verb yang kedua, yaitu? Verb yang kedua. Yaitu has lagi ya. Ya. Nah, tapi di situ ada koma ya enggak sih? Nah, berarti kalau ada koma, kemungkinan besar, masih ingat kalau ada koma kemungkinan besar apa? Apositif, Miss? Bener, apositif. Berarti ini kan ada dua kalimat. Bedanya kalimat kedua itu dia ada apositifnya. Berarti jawaban nomor 4 apa? C, is a leap year. Kalau is a leap year nanti verbnya 3 dong. Verbnya kan ada 2. Ada has pertama, has yang kedua. Ini yang di dong. Iya, jawabannya di. Ingat, positif itu harus ditutup koma lagi kalau ada koma di depan. Karena subjeknya sebenarnya setelah but itu every 4th year. Nah, itu subjek. Habis itu kan ada koma. Berarti subjeknya udah ada, berarti pasti kalau ada koma, berarti itu adalah positif. Harus ditutup koma lagi. Jawabannya adalah D. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Kira-kira subjeknya apa? Evidence suggest. Subjeknya ada apa? Evidence suggest. Evidence saja subjeknya. Di situ verbnya apa? Verbnya ada suggest. Suggest menyarankan. Berarti subjeknya evidence, verbnya suggest, terus ada konjungsinya apa itu? That, Miss. Ada konjungsinya that, terus habis itu ada subjek lagi apa? 1/4 of operation. Iya, 1/4 of operation. Habis itu ada verbnya enggak? Verb yang kedua. Karena ada conjunction berarti verbnya harus 2. Belum ada, Miss. Maybe itu apa? Modal? Iya, kan modal kan kata kerja sama be-nya. Berarti ada verb yang duanya udah ada suggest, ada maybe. Berarti kira-kira kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, D itu adalah kata kerja semua. Berarti karena sudah lengkap, konjungsinya 1, verbnya ada 2, berarti kira-kira kalau ada mau kata kerja lagi, kata kerjanya bentuknya harus apa? Sifat, Miss, involving C. Iya, jawabannya adalah C. Karena satu-satunya kata kerja yang bisa nyempil dan tidak mengganggu struktur kalimat itu adalah verb ing dan verb 3. Karena mereka bisa berubah fungsi menjadi kata sifat. Kayak gitu. Oke, nomor 6. Nomor 6, kira-kira di situ kehilangan apa? Coba saya nggak mau ini. Tidak mau menuntun dulu. Udah 5 soal saya tuntun. Kira-kira itu yang hilang apa? Apa? Conjunction, Miss, ya? Iya, conjunction. Kenapa conjunction? Yang pertama, ada subjeknya yaitu a tornado. Subjek pertama. Verbnya yang pertama adalah Pin. Terus ada koma, dilihat tuh. Berarti kalau ada koma, kemungkinan besar bisa jadi apositif atau tadi conjunction. Tapi setelah koma itu ada subjek lagi, yaitu apa? Spin. It dulu dong. Subjek yang kedua, setelah koma itu kan it. Oh iya, maaf. Verb yang kedua adalah spin. Berarti kira-kira karena di sini ada 2 subjek, ada 2 verb, berarti jelas harus ada conjunction. Nah, conjunctionnya kira-kira yang mana? Yang bisa berada di depan?
Apakah conjunction dari golongan adverbial clause, adjective clause, atau dari noun clause? Saya sih auto. Oke. Bisa auto, bisa juga however ya. Karena itu yang biasanya di depannya, Miss ya. Iya. Dan jawabannya memang adalah auto ya. Karena di situ menunjukkan sebuah hal yang kontras dan auto itu conjunction atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang kontras seperti itu. Jadi auto. Kalau however, biasanya however itu setelah however sendiri itu ada koma gitu. Karena biasanya dipakai untuk kayak esai atau tulisan panjang. Terus kalau pakai however tuh however, koma, bla 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 gitu. Jadi yang paling tepat letaknya di depan ya, Miss, tadi itu. Iya, dua-duanya bisa di depan, bisa di tengah karena kan conjunction ini adverbial clause. Jadi bisa di depan, bisa di tengah. Terus selanjutnya nomor 7. Kira-kira yang hilang apa? Menurut saya jawabannya D. Itu dia verb. Oke, di situ ada subjeknya dekat middle, terus ada koma, habis itu ada verb lagi yaitu is. Ada verb yaitu is. Kita lihat di situ di pilihan jawabannya kita dipaksa menambahkan verb lagi atau kata kerja, ya kan? Karena pilihannya rata-rata ada isnya, ya kan? Berarti kalau kita diminta untuk menambahkan kata kerja, berarti otomatis kita perlu apa? Junction. Benar, conjunction. Jadi pilihlah jawaban yang ada conjunction dan juga verbnya. Oh, berarti C, with is price. Yes. B ya? Kok B? B nggak ada kata kerjanya dong. Oh, masih pakai kata kerja. Iya, karena kan kata kerja. Tadi saya kalau bilang yang C. B, verbnya hilang. Iya. Berarti A dong. Kok A? Jadi gimana, Miss? Jawabannya adalah C, Mbak. Udah bener C. Udah bener. Iya. Jadi Okay. kalau with, kan masih ingat kalau pakai with, that, atau whom itu kan terjadi setelah sebuah kata benda, ya kan? Gitu. Nah, jadi selalu konjungsinya lebih dulu, baru habis itu kata kerja. Itu ada subjeknya dekat middle, terus ada verbnya sudah kita temukan is, kan gitu. Harusnya lengkap. Tetapi kok ada titik-titiknya, Mas Yan. Belum lagi pilihannya A, B, C, D itu semuanya adalah verb atau kata kerja. Kalau semuanya verb atau kata kerja, berarti kan di situ kita diminta untuk nambahin kata kerja. Kalau ada dua kata kerja, berarti kita perlu conjunction. Dan jawabannya. Jadi kalau nomor 7, lihat dari jawabannya dulu ya, Miss ya. Dilihat dari pertanyaannya dulu lah. Pertanyaannya, selalu lihat pertanyaannya, cari tahu subjeknya mana, cari tahu verbnya mana. Dah. Terus kita berhitung. Ini ada subjek, ada verb, tapi kok ada yang hilang. Baru kita lihat ABCD-nya. Kok kita disuruh nambah kata kerja lagi ya? Kalau kita disuruh nambah kata kerja lagi, baru. Kata kerjanya harus 2. Kalau ada 2, berarti harus ada conjunction. Dan conjunction yang letaknya paling tepat itu adalah C. Kayak gitu. Seperti itu. Jawabannya adalah C. Jadi selalu cari, pokoknya kalau 15 soal pertama, quick cari mana subjek, mana verb, terus berhitung. Berhitung ternyata harusnya udah lengkap, tapi ada yang kosong. Pilih sesuai dengan pilihan jawabannya itu. Gitu. Oke, coba nomor 8 sekarang. Subjeknya mana, verbnya mana? Coba saya ingin lihat kalian gimana menganalisanya. Subjeknya sports medicine. Subjeknya sports medicine, oke. Kemudian verbnya is. Verbnya is, habis itu ada konjungsinya apa? Ada conjunction that. Ada conjunction that, terus ada verb lagi yaitu
Ada verb lagi tuh setelah that. Deals? Yes, deals. Berarti 2 verb, 1 conjunction. Harusnya sudah pas ya. Ya. Oke, harusnya sudah pas. Tapi kita lihat di situ jawabannya itu memaksa kita menambahkan verb. Oh iya. Berarti kalau meminta kita menambahkan verb tapi supaya tidak mengganggu struktur di atas, berarti pilihlah yang apa? Pilihlah ya. B, involve verb 3? Iya, jawabannya adalah B. Oke. Of injuries to persons involved in sports. Udah kayak gitu aja. Jadi kalau kok struktur kalimatnya tuh udah penuh, udah complete, tapi kita dipaksa nambahin kata kerja lagi, ya berarti pilihannya harus ada conjunction lagi tambahan. Atau pilihlah kata kerja yang bisa berubah menjadi adjektif, alias menjadi alternatif, yaitu verb ing dan juga verb 3. Kayak gitu. Kalau dibahas lebih mudah ya, Miss ya. Iya dong, pasti kan di mana-mana kalau ujian kalau dibahas sama gurunya kan jadi lebih mudah ya. Iya, memang kayak gitu. Kenapa ya? Saya juga kadang juga gitu sih ngerasanya. Kalau dibahas mudah, tapi kalau ngerjain sendiri bingung gitu kan. Nah, memang perlu kebiasaan sih. Ya, seperti halnya belajar yang lainnya. Nomor 9, subjeknya apa? The Wilmington oil field. Oke, verbnya mana? Is. Verbnya is. Habis itu harusnya lengkap ya. Okay. Kita lihat, berarti yang titik-titik itu one of titik-titik. Berarti kita disuruh mencari pelengkap setelah of. Ini lebih mudah. Berarti mana kira-kira? Pasti kalau setelah of itu pasti B. A. Bukan A. Jawabannya adalah B. B. One of the most productive oil fields. Ya. Jadi kita mencari sebenarnya A atau B itu memang sangat berpotensi. Cuman setelah of itu kebanyakan memang ada the. One of the apa? One of the best friend, salah satu teman-teman terbaik saya. One of the best restaurant, salah satu restoran terbaik kayak gitu. Ya. Selalu diikutin the ya, Miss ya? Iya, kalau kebanyakan setelah of itu pas kebanyakan masih the. Kayak gitu. Terus nomor 10. Subjeknya thunder. Oke, subjeknya thunder, verbnya ada apa? Occurs. Oke, ada occur, terus abis itu ada conjunction nggak? Nggak ada, Miss. Itu as itu kan conjunction. Hai. Nah, jangan sampai salah atau terskip bagian-bagian penting. Subject, verb, conjunction is the most important one. Jangan sampai itu teman-teman abaikan. Nah, karena kalau tidak abaikan bakal pasti salah kaprah. Oke, jadi ada as. Habis itu ada subjek pertama, ada verb pertama, terus habis itu ada conjunction-nya yaitu as. Yes. Habis itu kemudian ada, berarti kita perlu apa lagi? Subjek kedua dan verb kedua. Udah enggak? Ya. Subjek kedua. D, Miss. Ya, jawabannya adalah di subjeknya yaitu an electrical charge. Verbnya yang kedua adalah passive. Berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 11. Subjeknya mana? The population of Houston. The population of Houston. Terus verbnya? Verbnya was ravaged. Oke, was ravaged. Oke. Habis itu berarti udah lengkap ya? Ya. Cuma di situ ada tulisannya tahun 1839, titik-titik, terus 1867. Berarti? Conjunction and again B. Conjunction-nya
Iya, jawabannya B. Kita perlu conjunction aja ya, and again. Nomor 12. Research long debate. Nomor 12. Subjeknya apa? Research. Subjeknya research. Terus verbnya? Have long debate. Have long debated. Terus habis itu? Ada verb lagi nggak? Ada contents, Miss. Iya, ada verb lagi yaitu contain. Oke, berarti kalau ada verb lagi contain, berarti verbnya tujuan. Iya. Butuh conjunction ya, Miss. Perlu conjunction. Kira-kira jawabannya mana? Antara B, C, D, Miss. Iya, karena weather ya soalnya. Cuman karena di situ ada kata-kata Saturn Moon, kalau ada sebuah nama, ya merek gitu kan. Bulan Saturn itu pasti pakainya the yang tepat. Misalkan kayak the moon, the earth, the sun gitu kan. Terus the Jupiter dan sebagainya. Jadi kalau nama itu biasanya pakai awal the. Jawabannya berarti adalah the. Terus nomor 13. Subjeknya mana? According, Miss. Subjeknya according to. Oke. Nggak ada dong. According to itu kan Sorry, Miss. Ya. Setelah koma tuh. The higher the speed of lead gas, Miss. Oke, the higher the speed. Ini tuh kemarin yang sempat kita bahas terakhir itu. Komparatif. Ya kan? Komparatif alias perbandingan. Yeah. Jadi ada yang lebih ya. Lebih dan lebih, semakin dan semakin. Berarti the higher the speed of a fluid gas, terus habis itu lower than iya, the lower the pressure. Jawabannya adalah C. Ini namanya sebenarnya gradual double comparative alias perbandingan yang nama grammarnya gradual double comparative atau Indonesianya itu kayak semakin. Jadi semakin cepat kecepatan fluid gas, semakin rendah tekanannya. Kayak gitu, jawabannya adalah C. Atau biasanya yang kita sering kenal misalkan the faster the better. Lebih cepat lebih baik. Seperti itu. The lower the pressure. Ya, faster better. Terus berarti jawabannya adalah C. Nomor 14. The flight instructor. The flight instructor. Subjeknya. Yeah. Oke, the flight instructor subjek. Terus verbnya mana? Ada verb nggak? Had been. Ada verbnya. Belum had been. Said dulu. Ada said. Oh, said. Ada konjungsinya apa? That. Ada konjungsinya that. Ya kan? Terus ada verb lagi, Miss. apa? Had been issued. Belum, had been issued. Ada order gitu. Oh. Jadi verbnya ada said, ada order, ada had been issued. Berarti konjungsinya harusnya berapa? 2, Miss. 2. Tapi kita nemuin konjungsinya baru masih 1. Masih 1. Berarti kurang lagi kan? Iya. Yeah. Kurang 1 lagi. Berarti jawabannya apa? Berarti kira-kira yang hilang kan konjungsinya 1 lagi kan? Iya. Yeah, jawaban ABCD semuanya ada konjungsi. Nah, kalian harus memilih. Jawabannya apa kira-kira antara ABCD? Pilihannya adalah antara A dan D. Kenapa enggak? Ya, jawabannya adalah yang A. Flight instructor atau instruktur penerbangan ketika diwawancarain pada airbase mengatakan bahwa bla bla bla. Kenapa kok nggak interviewing? Jadi artinya beda lagi. Flight instructor atau instruktur penerbangan
ketika mewawancarai di Airbase mengatakan bahwa, nah kan kurang tepat kan? Jawabannya adalah ketika diwawancarai. Jawabannya adalah when interview. Oke, selanjutnya nomor 15. Ini yang kemarin baru kita bahas, adanya inversi. Inversi in the northern part. Oke. Berarti ada keterbalikan di situ. In the northern and central parts of the state of Idaho, bla bla bla, and Kern River. Kira-kira? Antara B dan C, Miss. Narvon Majestic Mountains. C. Jawabannya kok C sih? Jawabannya B dong kan? B. Kalau yang di depan itu kan cuma auxiliary-nya saja. Masih ingat? Jadi bentuknya itu nanti kayak bentuk pertanyaan. Kan udah pernah saya bilang kemarin, misalkan kayak bentuknya itu auxiliary-nya di depan, kayak do you like, kayak gitu. Jadi like-nya tetap di belakang. Nah, kalau misalkan jawaban C, kata kerjanya artikelnya dua-duanya di depan. Jadi kurang tepat. Jadi R-nya aja yang di depan, baru habis itu belakangnya itu Subjek. Iya, subjek. Selanjutnya kita ke error analisis. Gampang banget ini, cepat nih. Nomor 16 kira-kira apa? Masalah. Ingat pakai cara saya, coba dilihat sekilas. Langsung fokus pada yang di garis bawahi aja, A, B, C, D. Kira-kira yang begini yang susah nih, Miss, kemarin. Ya, setuju. Miss. Susah. Kan kelihatan yang begini tuh. yang susah. Kemarin cuma bener 19. Kira-kira yang A bener nggak? Ada yang salah nggak? Bener, Miss. Oke. Yang B? Travels. Bisa. Coba lihat depannya travel itu apa? Kan? Yes. Kan kalau model kemarin kan harus sama verb 1. Oke. Will, would, shall, should, can, could. Jelas ya nggak boleh pakai S, harus travel asli. Oh. Nah, jawabannya berarti yang salah B. Ketika teman-teman sudah menemukan jawaban salah B, nggak usah diperjelas C dan D. Udah lanjut aja. Oke, Miss. Iya, itu cara supaya kita save time dan kita mengumpulkan jawaban yang benar sebanyak-banyaknya. Ya, nomor 17 kita cek langsung. Typically. Ada nggak yang salah dengan kata typically? Ya, Miss. Typically, di situ kalau adverb setelahnya verb berarti betul kan? Typically-nya betul. Have-nya betul nggak? Yang B. Every human. Oh, has, Miss ya. Iya, harusnya has. Karena subjeknya apa? Every. Iya, subjeknya every human. Nah, jadi yang nggak digarisbawahi itu jelas sudah betul, teman-teman. Baru yang digarisbawahi itu yang salah, kan gitu. Berarti every human itu lebih menang daripada have-nya. Kecuali misalkan every human-nya yang digarisbawahi, have-nya enggak. Berarti every human-nya yang salah. Kan gitu toh. Oh. Jadi yang nggak digarisbawahi itu jelas benar. Ya, sedangkan yang digarisbawahi itu yang kemungkinan salah atau incorrect. Bahkan di error analisis ini sudah jelas kita dikasih tahu mana yang salah antara pilihan 4 garis itu gitu. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 18. Inde, ada kesalahan nggak nomor 18 yang A? Nggak ada. Terus Sport nggak ada, Miss. Sport nggak ada. Oke, kita lihat type yang nomor C. Ya, salah, Miss. Three type. Benar, karena tree-nya betul berarti type-nya yang salah. Harusnya apa? Benar, harusnya S type. Tuh. Udah, nggak usah diterusin. Udah salah yang C. Tapi kemarin nggak begini misalnya. Iya, susah. Ya, sebenarnya sama aja. Iya cuman sih, kan cuman pasti beda itunya. Beda kata atau mungkin diacak ya Mas skillnya. Yang pasti skill nomor 7 sampai skill terakhir itu pasti dipakai untuk error analisis. Kan nggak melulu yang muncul itu yang modal di awal, bisa jadi modalnya di tengah gitu. Makanya emang harus siap dengan semua skill kayak gitu. Yeah. Ya pasti soalnya nggak sama karena memang nggak pakai soalnya. Oke. Nomor 19. Adakah yang salah dengan A? Iya. Enggak.
Nggak ada. Oh, nggak ada. Kan subjeknya kan internal revenue service, berarti Tunggal. subjeknya tunggal. Verbnya Tunggal. pakai uses, berarti benar ya. Ya. Oke, terus yang B, computation. Ada yang salah nggak? Dia kata benda biasa sih. Salah. Salahnya di mana? Pakai S. Oke. Kok pakai S? Kan nggak masalah. Kan kalau kata benda yang terakhir itu kan bisa pakai S, bisa enggak. Maksudnya selama tidak diawali dengan kata-kata one ya, Mas. Kalau misalkan ada to check one text written computations, baru computationnya salah dikasih S. Karena di awal udah setuju sama one, satu. Tapi kalau tidak ada one atau many, ya berarti nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi yang C, coba lihat, for verifying. Salah. Nah, salahnya kenapa? Pakai ing. Iya, karena dia pakai ing. Sedangkan temennya itu kan ada n ya. Ingat, setelah n itu harus sama persis. Sebelumnya itu dia menghubungkan dengan kata to determine. To determine. Berarti kan to verb 1. Ya kan? Berarti to verb 1. Terus n. Habis itu harusnya juga to verb 1 juga kan? Iya. Iya, berarti harusnya to verify. Bukan for verifying, tapi to verify. Jawabannya adalah incorrectnya yang C. Udah. Oke, nomor 20. Yang A. Benar. Seriously. Salah. There are. Iya, bukan there are, there were. Versinya there were. versi plural atau jamak dari kata was itu kan were. Kalau are itu lawannya is. Is MR. Nah, is was were. Oke. Terus nomor 21. Yang salah apa? Records-nya? Nomor A, kira-kira known as. Nggak ada yang salah ya? Nggak. Iya. Introduce juga tidak ada yang salah karena was itu bisa sama verb 3, ya kan? Introduce-nya berarti verb 3. Yang salah, yang he, benar nggak? Yang C. Benar. Benar. Oke, yang D, records. D berarti, Miss. Iya, karena apa? Teman sebelumnya apa dia? He wrote. Pakai verb 2, wrote. Berarti harusnya pakainya harusnya adalah recorded, yes. Karena ABC benar semua, Miss. Bisa jadi seperti itu. Itu memang alasan paling gampang. Ketika kita menemukan ABC-nya betul, kita nggak tahu alasan C kenapa salah, ya jelas yang C aja yang salahin. Kalau saya dulu kayak gitu, dan itu bekerja gitu. Nah, pasti kita yakin bahwa jawaban 3 yang lain itu tidak salah atau benar seperti itu. Tapi kalau di situ memang kelihatan sih, wrote itu kan verb 2. Tadi apa, Miss? Recorded ya? Recorded ya. Verb 2-nya record itu adalah recorded. Oke, terus nomor 22. The bones of mammals. Nomor A, not alike. Bener nggak not alike? Benar, Miss. Apa kira-kira pernah nggak dengar kata not alike? Baru kali dengar kata not alike. Yang salah adalah not alike. Harusnya not alike itu punya versinya, yaitu unlike. Jadi versinya itu versi dari tidak seperti, itu bukan not alike tapi unlike. Bahasa slang ya misalnya not alike. Ya nggak ada juga sih. Maksudnya kalau dia di depan seperti ini, kita pakainya yang unlike. Jadi kayak ini loh, like, dislike, tahu nggak? Jadi kalau like kan suka, dislike kan tidak suka. Tapi boleh nggak ngomong don't like, ya bisa. Tetapi kalau yang alike ini, itu punya versi juga negatifnya, yaitu unlike. Jadi di depan letaknya kayak gini, itu pakai unlike. Kalau mungkin berarti kalau ada kalimat not alike nih, salah ya, Miss? Harusnya unlike.
Karena Unlike. dia Yang berada di benernya depan. unlike ya. Kecuali kayak gini, kamu nggak kayak temanku ya, you are not like my friend, itu bisa. Ya, tapi karena dia posisinya di kalimat. Tapi kalau di depan kayak gini, tidak seperti vertebrata yang lainnya, kan gitu tuh tiba-tiba. Nah, itu pakainya Maksudnya di depan bukan, tuh setelah ada koma. ya. Setelah ada koma kan dia juga belum kalimat itu di situ. Iya. Kalimatnya kan baru kata kerjanya itu show itu. Berarti jawabannya adalah unlike, bukan not like tapi unlike. Oke, nomor 23. Nomor 23. Kalau A, receive, bener nggak? Bener. Bener nggak, dia salah. Terus habis itu large amount. Bener. Large amount of, oke. Karena itu amount itu digunakan untuk kata yang Uncountable ya. uncountable ya. Accession of a tobacco product yang C bener nggak? Benar, Miss. Bener. Yang E, yang E itu Salah. salah karena ABC benar. bukan begitu juga. Ya Karena bisa. Karena produk itu itu kan ede ya. plural. Ya kan produk itu kan S kan, Oh iya ada homogeneal. S-nya. Ya masa pakai sebuah Iya. produk tobacco kan nggak muncul kan, kemarin udah dibagi. Kalau one, an, a, single itu pasti kata benda tuh tunggal. Baru kalau misalkan yang many, terus the number itu kan baru banyak kan, atau both, two, ya itu pasti diikuti kata benda jamak. Yang nomor 24. Berarti Ya harusnya apa, seharusnya Miss? tanpa A-nya, E. Miss. Jawabannya yang A ya dihilangin. Oh, hilang aja. Atau pakai the bisa. Kalau pakai the cari aman. Ya bisa pakai the. Of the tobacco gitu ya, Miss Of ya. the tobacco products, yes. Nomor 24. Match set. Kira-kira benar nggak itu yang awal tuh match? Kemarin kan ada kata benda Salah. countable dan countable. Ya, match itu salah karena setnya itu ada S-nya. Iya. Berarti kalau ada S-nya, berarti set di situ adalah countable. Many Jadi ya. kalau countable harusnya bukan pakai match, benar. Harusnya pakainya many. Ya, nomor 25. Yang salah apa? Kalau A gimana? Capital, nggak ada yang salah ya. Bener ya. Originally yang B gimana? Keliru, Miss. Harusnya bukan originally tapi apa? Original. Original aja. Kenapa? Karena kalau dia sendirian berarti pakainya yang versi adjektif. Kalau adverb itu nggak mungkin tiba-tiba sendirian begitu. Pasti kalau adverb itu setelahnya ada adjektif. Ada temennya. Atau setelahnya ada verb. Oke, berarti jawabannya bukan was originally, salah tapi original. Oke, nomor 26. A pearl develops when a tiny grain of sand or some. Oke, itu yang salah apa menurut kalian apa? Apa yang D bukan, Miss? Yang salah adalah yang B, another. Harusnya bukan another tapi apa? Other. Other karena some itu kan beberapa. Some. Diikutinya adalah other. Baru kalau misalkan tidak ada some pakai another. Jadi other itu diikuti kata benda jamak. Kalau another karena ada e-nya di depan diikuti kata benda tunggal gitu. Some others gitu ya. Some others then accidentally enters into bla bla bla. Nomor 27 yang salah yang mana? Nomor 27. Nomor 27 yang salah mana?
Yang jelas. Oke, 27 yang salah itu adalah yang D. Bukan D, tapi C. C-nya. Enggak, lower itu kan lebih rendah kan. Kalau lebih rendah itu pasangannya bisa sama apa? Daripada kan? Dan. Daripada, yes. Jawabannya bukan as tapi then. Lower than. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Nomor 28. Ini yang kemarin kita bahas tuh. Inversion. Bukan inversion. Itu loh, recent harusnya recently. Karena setelahnya itu ada kata observe. Dan di situ adalah adjektif. The most recently observed. Nomor 29. Nah, kira salah apa? Ada dua conjunction itu. Ada auto, ada otherwise. Yang salah adalah bukan auto. Kalau auto karena di depan sudah tepat. Yang salah adalah otherwise-nya. Iya, karena apa yang nyempil di situ kan udah ada conjunction-nya auto di depan. Kenapa kok kita pilih auto? Karena ada koma di tengah. Kalau ada koma di tengah, berarti conjunction-nya harus ada di depan. Kan begitu. Nomor 30. Ini ada kata-kata never. Kemarin kalau ada kata-kata never, berarti harus dibalik. Berarti there have apa have there? There. Have there. Kalau ada kata never, ada kata negatif di depan, maka harus ada yang dibalik. Jadi kayak pertanyaan, Miss. Kan ini masalah inversi tuh. Yang kemarin materi kita terakhir. Masa udah lupa? Kalau diawali dengan kata-kata negatif seperti never, no, not, rarely, barely, scarcely, itu ada keterbalikan. Di mana auxiliary-nya di depan, habis itu subject. Mirip kayak pertanyaan, bener banget. Dan nomor 31. Kira-kira yang salah apa? Kalau yang A gimana? Benar, Miss. Loh, mobile itu kelas katanya apa? Mobile itu kelas katanya adjektif loh. Masa setelah the itu adjektif? Habis itu kan langsung dipotong sama of. Berarti harusnya setelah the itu adalah noun atau kata benda. Jadi harusnya bukan mobile, tapi versi kata bendanya adalah mobility. Jawabannya adalah A, yang salah. Mobility. Yes, mobility itu kayak misalkan beautiful itu loh. Beautiful itu kan kata sifat. Kata bendanya itu beauty. Kecantikan. Sebuah kata di dalam bahasa Inggris itu bisa berubah kelas katanya banyak banget. Contoh ya beautiful itu adjektif. Kata kerjanya beautify, mempercantik. Terus versi adverbnya berarti beautifully. Versi noun-nya itu adalah beauty. Gitu. Oke. Nomor itu teman-teman coba deh searching itu perubahan. Itu kayaknya bermanfaat banget buat mengetahui kelas kata. Udah jadi satu gitu. Nomor 32, kira-kira yang salah apa? For 5 years after, berarti yang A ada yang salah? Benar, Miss. Yang B gimana tuh? Ya, masih benar, Miss. Benar. Itu kan kalau coba artiin. Robert E. Lee melayani, bukan melayani pada presiden, tapi melayani sebagai presiden. Jadi serve itu pasangannya bukan to, tapi serve itu pasangannya adalah as. Yes. Oke, nomor 33. Kira-kira yang salah apa? Apakah successfully? Benar. Benar. During? Benar. Benar. Sama. Terus to treat?
Bener ya? Treated ya masalah. Oh bener. Oh enggak dong, kalau tuh sama verb 1 loh. Hmm. Nah, berarti yang salah apa? Yang D. Karena jawaban ABC benar. Ya, itu kebalik. Kebalik harusnya adalah battle fatigue. Ya. Oh, Ya, artinya adalah capek ya, capean memerangi ya. yang to treat battle fatigue. Jadi kebalik frasenya. Nomor 34. Yang salah apa? Kalau like, bener gak like di situ? Like bener ya? Bener. Many? Banyak. Bener. Bener ya? Oke. Terus damaging. Berarti Salah. di situ dia, iya, yang salah adalah yang C. Harusnya bukan damaging tapi apa? Damage. Damage. Karena di situ nggak mungkin appendage yang merusak, tapi appendage yang Rusak. gitu. Jawabannya adalah bukan damaging tapi damaged ya. Karena pilihannya kemarin ada 2, verb 3 dan verb ing. Verb 3 memberikan makna pasif, verb ing memberikan makna aktif. Nomor 35. Yang A, ocean tide. Bener ya? Gak ada yang salah. Iya. Karena pakai the, kalau the itu aman. Terus is. Pakai is berarti subjeknya main cause. Subjeknya berarti kan tunggal, pakai is. Berarti bener ya? Iya. Terus yang C. Bener gak kira-kira? Bukan gravitation tapi apa? Gravity. Kalau versi kata sifatnya apa? Karena posisinya di situ dia menjadi kata sifat atau adjektif. Karena ada nounnya yaitu pull, tarikan. Berarti Gravity. Bukan gravity. Versi adjektifnya adalah gravitational. Oh. Gravitational pull. Oke, tarikan gravitasi. Seperti itu. Nomor 36. The, ada yang salah nggak dengan the? Di depan. Enggak. Nggak ada. Terus are. Enggak. Oke. Are itu karena kurikulum, jamaknya kurikula, benar. Set in yang C. Nah, C, yang C, Miss. Ya. Iya, yang C yang salah. Bukan yang C, sorry. Yang salah adalah yang D. Karena tidak ada yang salah. Set itu kan bisa juga menjadi verb 3. Berarti kan yang diletakkan gitu kan. Nah, kenapa kok yang D yang salah? Karena harusnya itu artinya bukan aktif, tapi artinya adalah pasif. Pasif. Determined. Jadi are not determined, ya. Pakai are not determined. Terus nomor 37. Yang salah itu sebenarnya ini kurang sedikit apa ya? Sangat kecil banget kesalahannya, itu cuma kurang the aja. Jadi saya bilang kalau setelah of itu harus apa? The. Iya, harus ada the-nya. Berarti part of the revolution. Oh. Jadi yang salah jawabannya adalah yang B. Terus 38. Yang salah apa? B. Iya, harusnya bukan such tapi apa? Kurang apa? S. Such as ya, such as seperti contoh. Nomor 39. Yang salah apa? Yang salah itu adalah yang D. Harusnya bukan electrician tapi apa? Electricity. Electricity. Electric. Kan? Iya, electricity. Nggak mungkin electrician. Electrician itu manusia. Tukang ini.
tukang listrik ya. Ya, nomor 40. Nah, kalau nomor 40 ini dia cenderung bukan kesalahan grammar, tapi biasanya kesalahan pemilihan kosakata. Berarti jawabannya apa? Yang E, bukan. Bukan yang E. Jawabannya adalah yang B. Harusnya bukan was done, tapi was made. Pakai kata made. Made, dibuat. Jadi hydrochloric acid was done, bukan dilakukan, tapi dibuat. Was made. Iya, dibuat dengan memanaskan campuran sodium klorida dengan iron sulfate, kayak gitu. Ya, nomor 40 biasanya memang dia biasanya kalau nomor-nomor akhir itu bukan lagi tentang grammatical structure, tapi tentang kata benda seperti itu. Nah, udah teman-teman. Memang agak ribet ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Teman-teman harus sering-sering latihan, sering-sering exercise seperti itu. But any question? Do you have question before we close the class? Kalau ada pertanyaan bisa drop di grup, nggak harus pas waktu kelas. Nanti kalau saya ada waktu, saya buka, bisa saya jawab. Oke? Oke, Miss. Oke. Thank you, Miss. Besok, insya Allah 3 hari pertemuan terakhir kita 3 kali ini. Selanjutnya kita akan bahas reading ya. Mungkin bisa dibaca part readingnya juga di PDF ini ada. Ini di reading comprehension. Mungkin bisa dibaca trik-triknya cara menjawab reading. Kalau reading kita sedikit lebih cepat untuk membahas triknya karena memang kita perlu banyak praktek readingnya seperti itu. Okay, thank you very much everyone and see you again tomorrow. Have a nice evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.